Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kang Mas Bolo-Bolo. Dari mana Kang Mas asalnya? Saya Katolik, Kristen Katolik. Enggak, asalnya dari mana? Oh, asalnya. Kalau asalnya sih dari Papua. Oh, berarti sekarang di Papua kan? Enggak. Saya sekarang di Jawa kok. Jawa mana? Jawa Timur. Loh, podo, aku di Jawa Timur, Nduk Batu. Kamu di mana? Oh, sama-sama ya. Ya, salam Mas sama Bolo-Bolo orang di Jawa mana? Timur. Ya, Jawa Timur aja. Ya kan kalau tahu tempatnya Jawa Timur mananya kan kalau ada waktu, ada kesempatan bisa ketemu, bisa ngopi bareng gitu loh. Cuman kalau Ya, nanti privasi kapan-kapan ya kita sudah. ini DM aja lebih enak kan, lebih pribadi gitu. Ya sudah nggak apa-apa kalau misalkan kalau aku sih orangnya kan terbuka aja, tapi kalau menurut kamu privasi ya sudah nggak apa-apa. Ya gimana apa yang mau Iya. ditanyakan? Enggak, tadi pas saya lihat dari bawah, Gus kan kemudian tunjukin komentarnya ini kan, Imam Besar Istiqlal. Ya. Terus kemudian kayaknya ya disalahin gitu. Benar dah, salah atau gimana? Salahnya di mana gitu. Oh gitu. Oke. Eh, Jenengan dari Katolik ya? Iya. Oke, ya tentunya lagi dalam suasana bahagia ya setelah kedatangan Pak Paus. Nggak tahu masih di sini apa sudah kembali ya? Atau Sekarang di Papua New Guinea, Papua New berlanjut Guinea. ke Papua ini? Oke. Coba kita setel dulu ya. Iya. Diwacanakan supaya toleransi itu dibuktikan. Inilah yang dilakukan Istiqlal, tidak banyak bicara tapi banyak berbuat, dan kami menghimbau pada rekan-rekan semua, mari kita bekerja dengan hati nurani, dengan hati nurani berbicara bisa menerima semua pihak. Saya motonya humanity is one, kemanusiaan itu hanya satu, tidak ada bedanya satu sama lain. Itu sesuai dengan prinsip kami dalam Islam. Walau terhadap Nabi Adam, Allah memuliakan anak cucu Adam. Anak cucu Adam, apapun agamanya, etniknya, warga negaranya, jenis kelaminnya, we understand kita sama semuanya. Oke, clear Mas? Salahnya di mana maksudnya? Saya kan nggak tahu versi Islamnya kan gimana. Gitu. Iya, tapi video itu clear ya. Suaranya tadi bisa didengar ya. Iya, jelas kok. Ya, oke. Nanti aku jelaskan. Dan ada Kang King. Terima kasih sudah naik. Assalamualaikum Kang King. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, semoga Kang King juga ikut mendengar tadi cuplikan video dari Kang Azumadi Ashar Ular. Sorry. Nasaruddin Umar ya. Dan aku telah meninggalkan catatan di komen itu aku ambil di YouTube ya. Komenku jadi aku menganggapnya itu ya harus dimaklumi lah sebagai sebuah terselip lidah kesalahan yang manusiawi, aku bilang begitu ya. Jadi aku tidak terus sumbu pendek ya. Aku tetap memaklumi boleh jadi itu kesalahan ucap atau terselip lidah dari seorang ulama, kalau gue kan baru Nasaruddin Umar, ketika memberikan sambutan tentang toleransi tadi itu. Karena begini, ada frase yang itu bermasalah ya. Ada frase itu yang bermasalah ketika anak Adam itu dimuliakan oleh Gusti Allah Agung apapun agamanya. Nah, itu frase yang bermasalah dalam konteks Islam. Tetapi aku bukan orang yang sumbu pendek, aku tetap memaklumi karena suasana seperti itu. Aku sendiri sering dalam sebuah acara kajian itu terselip lidah gitu loh.
Jadi nggak perlu marah-marah, itu yang aku maksudnya itu. Maka aku tadi kan dengan senyum-senyum yang Mas Bolo-Bolo dari ini, Mas Bolo-Bolo saudara Katolik kita ya, yang bertanya sama Mas, seperti di Katolik itu kan ada klaim bahwa Ecclesia nulla salus, ya, tidak ada keselamatan di luar gereja gitu. Meskipun nanti itu juga akan menjadi permasalahan dalam konteks internal Kristen antara Kristen Katolik dan Protestan, seperti apa yang dipaparkan oleh Romo Patris Allegro ya, dan dia bersikap tegas dan keras terhadap Protestan gitu. Jadi Islam juga begitu, inna dina indalohi Islam. Masing-masing kita punya klaim ya, sebuah kebenaran, dan itu ya silahkan saja. Maka ketika sudah disebut sesungguhnya agama di sisi Allah itu Islam, sedangkan Nasaruddin Umar mengatakan apapun agamanya anak Adam itu dimuliakan Allah, itu bermasalah. Cuman kan aku orang yang enjoy saja. Aku nulis di komentar Facebooknya, tak tulis seperti tadi. Ya sudah, kita maklumin saja. Bisa jadi itu slip tongue atau salah ucap gitu loh ya. Sesuatu dalam suasana seperti itu kan sangat memungkinkan, karena kalau rocker juga manusia, ulama juga manusia. Itu yang bisa aku sampaikan ya. Dan kemarin kalau Kang Mas Bolo-Bolo lihat unggahan di Facebookku, aku justru sangat mengapresiasi ulama kita ini ya, Nasaruddin Umar, ketika menyambut Pak Paus. Bisa lihat di channel Facebookku yang unggahan kemarin, bukan yang hari ini ya. Jadi itu kan Mas, mungkin ada lagi yang mau dipertanyakan, bisa tanya apa aja, monggo silahkan. Atau Kang Bin mau menambah dulu, monggo Kang Bin. Ya, tetap. Jadi sebagai Muslim itu yang saya paham itu memang harus toleransi, itu perintah. Dan perintah juga itu tidak boleh kompromi, Mas. Memang agak-agak sulit membedakan toleransi dengan kompromi, gitu ya. Seperti statement dari beliau tadi itu, dimuliakan gitu kan semua umat beragama. Saya nggak apa, mungkin beliau ada yang mau klarifikasi atau bagaimana gitu, jadi saya nggak berani macam-macam. Tapi gini lah, apa ya, yang membedakan kita kan di pandangan Tuhan itu adalah perbuatan kita kan. Jadi baik dari suku, ras manapun itu, selama dia itu mematuhi perintahnya, menjauhi larangannya, itu mulia kan begitu ya kan, terlepas dari sesembahan gitu ya. Jadi Tuhan itu cuma satu, sesembahan itu banyak. Maksudnya itu sesembahan itu dari perspektif si penyembahnya kan gitu ya. Dan di mata Tuhan itu memang kita itu yang beramal soleh dan beriman, bersabar dan yakin pada yang hak kan gitu. Nah itu yang membuat jadi mulia gitu. Tapi nantilah, saya juga nggak berani macam-macam. Tapi ya benar, saya juga concern ya, seharusnya itu ada klarifikasi gitu. Karena apa? Takutkan itu jadi mentang-mentang karena ada ada suatu momentum, sehingga itu ya ini kesempatan gua nih untuk bisa gitu kan. Gitu Mas. Iya. Saya bisa nanggap ya Gus. Monggo. Mohon dimaklumi ya, ini apaku meong-meongku lagi mereka cakar-cakaran tuh loh. Jadi kalau ada berisik-berisik mohon dimaklumi. Monggo Kang Bolo-Bolo, ini saudara kita dari Katolik. Monggo disampaikan. Iya Bang. Jadi gini ya. Kalau masalah itu ya ucapannya masalah imam besar ya, saya tidak bisa komentar ya, sebab itu kan tolong di mute dulu guru siapa nih, saya tolong di oke. Ya 1 2 3. Udah Mas.
Iya, oke ya. Kalau dari komentarnya Imam Besar di tanggapi teman-teman, saya kan tidak bisa komentar lah karena itu kan ranah kalian ya. Cuma yang masalah tadi di luar gereja tidak ada keselamatan. Jadi gini ya, teman-teman mesti tahu kalau di gereja Katolik itu biasanya itu mungkin tiap berapa puluh tahun gitu ya, itu ada yang namanya itu konsili. Ya konsili itu tujuannya tuh untuk menyikapi perubahan zaman kan. Jadi karena tiap zaman tuh kan berbeda gitu ya. Nah, itu seperti yang disampaikan Gus bahwa tidak ada keselamatan di dalam gereja, itu sebenarnya itu sudah diperbaharui di Konsili Vatikan kedua. Ya. Jangankan itu di luar gereja, maksudnya seperti teman-teman Protestan kayak gitu ya. Orang Islam pun diapresiasi ya di dalam Katolik. Ya, jadi maksudnya gini. Iya. Jadi maksudnya gini ya. Memotong sebentar ya. Guru apa sih ini? Mungkin bisa di mute ya karena dubbing sehingga kasihan nanti Mas Bolo-Bolo capek menjelaskan kita nggak bisa dengar. Tolong di mute. Oke, terima kasih. Tolong dibenahi dulu supaya nggak. Sebetulnya dubbing itu guru perangkat jenengan ada yang bermasalah. Nanti kasihan Mas Bolo-Bolo sudah capek-capek jelasin kita nggak tahu poinnya. Monggo Mas Bolo-Bolo, silakan. Iya Gus. Ya jadi kalau di dalam Katolik ya di dalam Konsili Vatikan kedua yang terakhir ya itu kan konsili terakhir itu kan Vatikan kedua ya itu yang disesuaikan dengan perkembangan zaman kan. Nah di situ ternyata bahwa ada satu perkembangan baru ya bahwa ternyata jangankan di luar gereja seperti teman-teman Protestan, di luar Katolik kekristenan pun ya di luar Yesus pun itu masih ada juga keselamatan ternyata gitu ya di dalam Konsili Vatikan kedua. Karena apa? Di situ ada dasar pemikirannya seperti gini. Bahwa ada ya kalau seperti kita versinya kita kan pasti kita yang paling benar kan gitu kan. Sebaliknya Gus juga merasa yang paling benar. Tetapi kita di dalam Katolik juga menghargai ada orang-orang ya manusia yang di luar Katolik ya di luar Yesus yang tidak mempercayai Yesus, tapi mereka tuh melakukan apa yang diajarkan oleh Yesus. Jadi dari situ karena kenapa mereka tidak mempercayai Yesus? Ya mungkin karena mereka tidak tahu, mungkin karena mereka kurang pemahaman, mungkin karena banyak hal lah kan gitu. Tetapi mereka menjalankan apa yang diperintahkan Yesus, itu pun bisa diselamatkan gitu. Nah itu perkembangan terbaru ya yang di dalam itu Konsili Vatikan kedua. Bukan berarti Katolik ini mencampur adukan ajaran Katolik dengan agama Islam atau agama lain, tidak. Tetapi sebagai bentuk penghargaan bahwa orang-orang ini adalah orang-orang baik yang sebenarnya berusaha mencari Tuhan, tetapi mungkin karena keterbatasan mereka, kemudian mereka tidak bisa menemukan Tuhan yang sebenarnya pun Tuhan mengerti gitu. Ya, karena apa? Sebenarnya mereka tulus gitu ya. Contohnya teman-teman Muslim mungkin ada yang tulus yang berusaha mencari Tuhan, tetapi dalam versi kita dia tidak berhasil menemukan Tuhan yang sebenarnya gitu ya. Karena banyak hal ya mungkin karena keterbatasan, karena lingkungan, karena apalah. Tetapi sehari-hari perbuatannya itu baik gitu orang itu gitu. Kan tidak istilahnya tidak adil ya kalau kita bilang dia ini masuk neraka gitu. Contohnya seperti Gus Dur gitu. Tidak ada orang Katolik satupun ngomong Gus Dur masuk neraka, tidak ada gitu. Ya, jadi teman-teman jadi bisa paham kenapa seperti Paus setelah Konsili Vatikan kedua ya kenapa Paus itu ya Paus Fransiskus, Paus Yohanes Paulus kedua dan Paus yang lain sangat menonjolkan sisi kemanusiaan gitu ya. Ya itu karena dasarnya itu, Bang. Gus?
Saya kira itu dulu, nanti mungkin ada teman-teman nanggapi, nanti bisa saya jawab lagi. Ya silakan. Oke, Gispati Soleha mau nanggapi atau standby aja? Gispati? Ya, halo. Ya, mau nanggapi saya? Ya, cuma ini Mas mau tanya sama tadi bilang bukan menanggapi, cuma mau tanya tentang Alkitabnya. Apa sama dengan Alkitab Protestan dengan Katolik? Soalnya saya pernah tanya. Iya, Katolik dengan apa? Protestan kan? Iya. Ya, sama nggak kitabnya? Soalnya ada teman sama. Apa sama? Iya, ngerti saya. Ya. Ngerti saya apa maksudnya. Jadi kalau macam jumlah kitabnya itu tidak sama. Kalau di Katolik itu ada yang disebut dengan kitab Deuterokanonika itu. Nah, kalau macam kita percaya itu sebagai, jadi kitab-kitab Deuterokanonika itu ditulis tetapi bukan pada masa itu disebut dengan masa kekosongan gitu ya. Jadi atau ibarat atau dibilang itu masa peralihan ya, dari perjanjian lama ke perjanjian baru. Di situ kan tidak ada nabi-nabi di situ pada masa itu. Tetapi kita meyakini bahwa itu juga termasuk firman Allah gitu. Tetapi setelah Protestan pecah dengan Katolik, kemudian mereka menganggap bahwa kitab Deuterokanonika itu sama, mereka juga percaya gitu ya dengan kitab itu, tetapi mereka menganggap sebagai hanya bagian dari sejarah gitu. Ya itu hanya masalah penafsiran sih sebenarnya. Ya silakan. Sudah, Gispati, atau ada lagi mau ditanyakan? Ya, sudah, Tuan Guru sudah. Oke, terima kasih. Mungkin aku memperjelas dulu ya. Masalah Deuterokanonika itu memang menjadi perdebatan yang terus tidak akan ada hentinya antara Katolik dan Protestan ya. Dan itu berawal ketika Martin Luther ya akhirnya memisahkan diri dari Katolik. Jadi Martin Luther itu awalnya ya Katolik gitu ya. Yang dia melakukan protes ya, yang disebutlah kemudian Protestan ketika menuliskan kembali kitab sucinya pada waktu itu dalam bahasa Jerman, karena dia orang Jerman ya. Dia memang tidak menyertakan apa yang disebutkan Mas Bolo-Bolo tadi itu ya, yang disebut dengan Deuterokanonika yang ada sekitar berapa itu? 6, 7 atau 8. Berapa nih Mas? Berapa kitab itu? 8 ya atau 9? Mas Bolo-Bolo. Ya nanti supaya pasti dicek aja di Google kan ada jumlahnya. Oh, jadi sama, aku juga lupa ya. Ada berapa jumlahnya itu, nanti teman-teman bisa lihat di kitab Katolik. Aku punya kitab Katolik tapi di bawah ini ya. Maka dari itu ketika disalin itu tidak disertakan, sehingga saudara Protestan kita tidak memasukkan Deuterokanonika di dalam kitab suci mereka. Dan itu tentunya ada argumentasi sendiri ya, yang itu tidak bisa kita bahas di sini, itu perlu waktu tersendiri. Jadi kitab suci antara Kristen Katolik dan Kristen Protestan itu memang beda di Deuterokanonikanya. Ya itu sudah menjadi kebijakan mereka masing-masing ya kita sekedar tahu aja karena itu internal mereka. Itu penjelasan dari mungkin saya bisa tambahkan ya Gus ya. Boleh bisa tanya tambahkan Gus. dulu ya Gus. Boleh tanya Gus. Boleh. Kang Bolo. Ya, assalamualaikum. Saya tambahkan dulu aja Gus ya supaya jelas teman-teman ya. Iya, jadi teman-teman itu Protestan pun ya, walaupun tidak dimasukkan di situ, tetapi mereka sendiri itu mengakui juga ya, ada beberapa teman itu di TikTok pun mengakui bahwa mereka itu seringkali mencari jawabannya itu memang mereka buka juga kitab Deuterokanonika itu, karena ada seperti
bagian lain itu ya dari apa kitab-kitab lain itu jawabannya ada di situ di kitab Deuterokanonica, malah mereka pun mengakui itu loh. Cuma masalahnya itu kan mereka dasarnya itu karena pada masa itu kan tidak ada nabi-nabi pada masa kitab Deuterokanonica itu. Jadi mereka mengatakan itu tidak termasuk dalam apa firman Allah. Kalau macam kita walaupun tidak ada nabi-nabi, ya tetap itu firman Allah itu tetap itu istilahnya berjalan, tidak terputus gitu. Jadi sebenarnya kalau saya lihat walaupun yang macam satu masukin satu tidak masukin, tetapi itu apa bukan hal yang apa ya masalah. Karena apa yang hanya bikin masalah itu kan yang banyak senangnya ribut gitu. Tetapi kita yang sudah mengerti itu tidak ada masalah. Orang Protestan pun dia cari jawaban pun dia buka dari situ kitab itu Deuterokanonica itu gitu. Jadi tidak ada masalah gitu. Terus juga kalau seperti masalah seperti perbedaan isi ini ya kitab ini kok double ya. Bagus tuh di sini suaranya. Suaranya kok double. Di sini. Ya itu muncul apa dubbing gitu. Mungkin Ya itu dubbing. Gispati mungkin ditutup dulu Gispati. Yang apa dubbingnya di sana atau lanjut Mas. Tak mute-nya. 1, 2, 3. Nah, Oke, enggak. Ya, jadi kalau seperti kita apa pelajari sebenarnya sama aja ceritanya tuh kayak macam di Quran juga gitu kan. Berdasarkan yang disampaikan oleh Profesor Munim Siri, ilmuwan Islam itu kan terakhir juga Quran kan edit itu pada tahun 1924 di Kairo kan. Itu ternyata kan para mahasiswa pada saat itu datang ya ke Kairo sekolah di situ. Itu mereka dari berbagai negara. Isi Al-Qur'annya itu kan beda-beda juga ternyata. Akhirnya sama Arab Saudi didanai pada tahun itu. Kemudian dibikin seragam yang disebut dengan Al-Quran versi Hafs itu yang sekarang kita baca di Indonesia ini. Ya saya kira kadang-kadang ya di dalam perjalanan sejarah ini kan orang punya penafsiran bisa jadi beda-beda kan gitu ya. Jadi kita juga tidak bisa ini kamu harus gini kan susah juga gitu ya. Tetapi kalau macam kita baca seperti Katolik fix sudah dari zaman di kanon pertama kali sampai sekarang itu ya udah kitabnya itu memang. Ya silakan teman-teman. Oke, sebentar teman-teman, nanti aku kasih waktu semua ya. Ini ada catatan menarik dari Kamking. Jangan diinterogasi, Gus. Tukar pandangan lebih bagus. Memangnya siapa yang interogasi? Nah, Nggak ada integrasi, nggak ada. Interogasi, aku nggak interogasi, aku tanya. Gitu. Sebelum ke Kang Logika, ya, aku mau komentari dulu tentang percaya Yesus. Jadi Kang Bolo-Bolo juga perlu tahu bahwa kalau soal percaya Yesus, umat Islam juga percaya dan harus percaya, gitu ya. Cuman percayanya seperti apa itu yang nanti berbeda. Kalau berhenti mempercayai Yesus, ya umat Islam ya percaya, ya itu satu. Yang kedua, Konsili Vatikan memang dalam sebuah aku pernah seminar dan narasumber dari Katolik pada waktu itu adalah rektor dari Universitas Katolik Malang, ya Romo siapa aku lupa orangnya, handsome dan ya, kadang guyon-guyon asik lah, nggak terlalu serius, jadi apa ya enak ya Cak Ngobrol. Dia memang sudah menjelaskan bahwa Ecclesia Nulla Salus itu sudah di apa ya bahasa gampangnya apa ya, kalau pakai bahasa Islamnya itu diperbaharui lah, nasak nanti diperbaharui. Itu Konsili Vatikan II, cuma tahunnya lupa. Siapa ingat Mas tahun berapa itu? Aku lupa tahunnya itu. Waduh, ya enggak ingat juga. Iya, sama-sama. Bisa dibuka di Google aja ada kok ya. Iya, nggak apa-apa, yang penting substansi. Jadi itu yang aku komentari. Tetapi walaupun demikian tetap aja perbedaan. Kan aku tetap memberi hormat apa yang disampaikan Kang Mas Bolo-Bolo ya. Terutama tentang Ecclesia Nulla Salus itu mungkin Kang Mas Bolo-Bolo ada dalam perspektif Katolik yang lebih familiar, lebih toleran.
Sedangkan Romo Patrick Allegro ada dalam Katolik yang apa ya? Yang kenceng kira-kira gitulah untuk gampangnya ya. Jadi dia mengatakan bahwa Protestan itu ya seharusnya kembali ke Katolik gitu ya. Tapi apapun adanya ini bukan berarti kita akan membenturkan antara Katolik dan Protestan. Nah, itu internal saudara kita, nggak boleh begitu. Ini hanya sebuah penyampaian saja ya. Dan berikutnya perdebatan antara Deuterokanonika itu juga sampai sekarang masih terjadi ya, antara dua narasumber yang menurutku kompeten dari Katolik dan Protestan ya, dan itu dijawab bagus dengan salah satu ada Romo dari Tanah Batak, siapa itu yang Keva atau apa itu channelnya, aku suka mengikuti itu ya. Jadi itu yang perlu aku sampaikan sebagai klarifikasi saja. Untuk teman-teman silahkan bertanya dengan bagus, dengan santun ya. Kalau di Komalku tidak boleh sembarangan, harus santun, saling menghormati. Mau tanya, setuju monggo, nggak setuju nggak apa-apa. Oke, aku persilakan untuk Kamas Logika, monggo aku udah tepat, kami persilakan. Ya gini Pak, tadi dibahas tentang Deuterokanonika. Nah, di dalam Injil Kanonika, Alkitab Kanonika, juga ada namanya Kitab Daniel. Kitab Daniel ini terdiri dari 12 pasal versi Protestan. Sedangkan versi Katoliknya itu 14 pasal. Ini ada 2 pasal yang dihilangkan oleh Protestan. Karena menurut keyakinan mereka, ini tidak masuk akal sebagai firman Tuhan. Nah, kenapa orang Katolik ini masih menerima sebagai firman Tuhan dan bagian dari Kanonika? Kenapa itu Pak? Ya kalau teman-teman Protestan itu menganggap itu tidak masuk akal, ya tanya ke mereka kenapa tidak masuk akal. Kalau macam bagi kita itu kan firman Tuhan yang kalau macam gini ya, teman-teman ya, namanya kita itu beragama kan, kita punya yang namanya Allah ya. Kalau seperti semua itu mau dibilang masuk akal, coba sekarang kita pakai logika ya. Ini kan kebetulan ini teman ini ngomong pakai logika waras. Ya jadi segini ya, saya selalu kasih satu macam perumpamaan seperti ini. Kalau macam kita manusia dibandingkan hewan atau tumbuhan, kan level kita manusia kan lebih tinggi daripada hewan, ya kan? Nah, kalau macam hewan tuh menjelaskan tentang kita, kalau hewan tuh menjelaskan tentang kita, itu kan tidak mungkin bisa karena level dia di bawah kita. Tapi kita kalau macam menjelaskan tentang hewan itu kan bisa. Contohnya semut. Dulu kita di sekolah belajar biologi, ya. Kita belajar biologi, kita bisa menjelaskan dengan rinci semut itu seperti apa kan gitu. Karena level kita di atas semut. Terus kita manusia dibandingkan Allah, levelnya Allah itu kan di atas kita. Kalau seperti kita menjelaskan Allah 100% masuk logika kita itu tidak mungkin gitu. Tapi kalau macam Allah menjelaskan tentang kita manusia sangat bisa banget gitu ya. Jadi kalau macam seperti teman-teman tuh dalam beragama, saya pun kalau macam berdiskusi saya senang menggunakan logika gitu ya. Jadi jangan hanya pakai ayat, tapi ini suaranya double lagi ya, dari mana ya? Dubbing suaranya. Oke, sudah ya. Di tempat saya cukup jelas Mas. Mungkin ada yang dubbing? Jelas ya. Jelas banget ya. Tapi semuanya mute ini. Coba apa aku? Ya udah saya lanjut aja ya. Saya lanjut aja ya. Ya jadi kalau seperti macam kita menjelaskan tentang Allah dengan menggunakan logika manusia yang istilahnya terbatas, manusia yang terbatas, akal kita yang terbatas dibandingkan Allah. Ya, maunya Allah seperti apa? Bisa kita jelaskan dengan 100% benar. Ya berarti kita sudah menurunkan derajat Allah sama dengan kita manusia, atau kemungkinan kedua kita sudah jadi Allah gitu. Karena kita bisa menjelaskan seperti itu. Jadi kalau macam teman-teman selalu mengatakan kalau macam menjelaskan ini maunya Allah seperti apa, harus dijelaskan, harus masuk akal. Ya berarti kita sudah bikin dua kemungkinan ini. Kita sudah turunkan derajat Allah sama dengan kita, atau kemungkinan kedua kita sudah jadi Allah kan gitu. Nah jadi saya harap juga
logika kita dipakai, tetapi kita harus tahu sebatas mana gitu ya. Ya sama juga masalah kitab ini kan. Kalau macam dibilang tidak masuk logika, ya sudah terserah dia. Tapi kalau macam bagi kita, ya kita terima sebagai